Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Muscle, Magic and Muscles. Film ini menceritakan seseorang yang awalnya sangat lemah karena dirinya tak bisa menggunakan kekuatan sihir. Tapi dengan latihan yang begitu sangat keras, dirinya berubah seketika menjadi seseorang yang sangat overpower. Bahkan mungkin nantinya bisa mengalahkan Saitama. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan menceritakan sebuah negeri di mana sihir adalah sesuatu yang sudah sangat lumrah digunakan oleh seluruh masyarakat di negeri tersebut. Bahkan untuk orang-orang yang ada di sana, sihir adalah segalanya. Karena semua orang begitu sangat mengandalkan kekuatan sihir untuk membuat sesuatu yang mustahil. Di antaranya adalah seperti terbang melintasi langit hanya menggunakan sapu, dan bahkan bisa membuat benda-benda terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Di tempat ini, sihir adalah hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari, dan juga penguasaannya dapat menentukan derajat sekaligus status seseorang. Namun jauh di dalam hutan belantara, hiduplah seorang pemuda yang sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada. Dia adalah tokoh utama yang bernama Mas. Mas adalah seorang anak yang memiliki cara latihan sangat ekstrim. Dirinya hanyalah seorang anak biasa yang tinggal dengan seorang kakek bernama Regro, yang dimana makan makanan kesukaan Mas adalah makanan ringan. Mereka berdua tinggal di dalam hutan, tapi tidak seperti Mas, sebab Regro sebenarnya bisa menggunakan kekuatan sihir meskipun dalam skala yang sangat kecil. Regro sendiri saat ini berusia 75 tahun. Ia pun teringat masa-masa di mana ketika ia masih menjadi seorang pecundang. Tapi hari-hari kelam itu kini telah berlalu dan tingkat stresnya juga sudah menurun. Walaupun Mes sering sekali membuat masalah untuk dirinya, karena Mes masih sering sekali membuat kekacauan kemanapun ia pergi. Ketika Mes memasuki rumah, ia justru malah menghancurkan pintu itu karena ia tak tahu harus menarik pintunya ataupun mendorong pintu tersebut. Melihat hal itu, Regro pun langsung memarahi Mes. Tapi Mes dengan wajah polosnya selalu bersikap baik. Dan oleh sebab itu, ia jarang dihukum oleh sang kakek. Kemudian Regro memintanya untuk memperbaiki pintu itu. Tapi Mes benar-benar tidak mengerti karena ia tak mengetahui apa yang harus dilakukan oleh orang konvensional pada umumnya. Mes justru malah memasang pintu ke posisi yang salah. Dan ketika sang kakek ingin menasehatinya, pintu itu kini malah rusak dan semakin bertambah parah. Mas pun berjanji jika ia akan memperbaiki pintu itu. Tapi Regro telah kehilangan kepercayaannya kepada Mes. Sambil menuangkan minuman menggunakan sihir, Regro pun bertanya apakah Mes telah melakukan latihan rutin angkat beban seperti biasa. Mes pun menjawab jika ia telah menyelesaikan latihan tersebut. Kemudian Mes pun bertanya balik mengapa dirinya hanya disuruh latihan beban saja dan mengapa ia tak disuruh melakukan latihan sihir. Regro berniat ingin mengatakan yang sebenarnya jika Mas tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Tapi Regro berpikir jika itu hanya akan membuat Mas kecewa. Jadi dia memutuskan untuk memberitahunya lain kali saja. Regro memberitahu jika ia akan pergi keluar rumah sebentar dan menyuruh Mes untuk menjaga rumah. Mes pun berkata jika ia pasti akan melakukannya. Tapi meskipun begitu, Regro menegaskan sekali lagi jika Mes tak boleh keluar rumah. Karena Regro memiliki alasan tersendiri mengapa Mes tak boleh pergi ke kota.
Mes pun meyakinkan sang kakek jika ia akan menepati janjinya itu. Namun saat Regro telah pergi, perut Mes menjadi sangat lapar karena ia telah berlatih begitu keras. Sehingga Mes segera pergi berlari menuju ke warung untuk membeli makanan kesukaannya. Mes pun berjalan dengan menggunakan jubah dan menutupi bagian kepalanya, sehingga ia bisa pergi ke kota. Di sana Mes melihat semua orang melakukan pekerjaan menggunakan kekuatan sihir. Ketika ia sampai di toko roti, ia memesan 7 kue sus untuk dirinya sendiri. Namun saat ia ingin membayar, dirinya tak sengaja menghancurkan uang koin dengan penuh semangat. Tukang roti yang melihat hal itu pun sangat terkejut, dan beberapa orang yang melihat hal itu juga mulai penasaran. Meskipun begitu, Mes menggunakan kekuatan tangannya untuk membengkokkan uang itu dan memperbaikinya. Dan lagi-lagi hal itu justru membuat penjual roti tercengang. Bagaimana bisa seorang manusia biasa melakukan hal seperti itu? Tiba-tiba saja angin berhembus dan mengenai penutup kepala miliknya, yang mana akhirnya wajah Mes menjadi kelihatan oleh orang-orang di sekitarnya. Semua orang pun terlihat ngeri hanya dengan melihat wajahnya, karena Mes tak memiliki tanda luka di wajahnya. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan seorang polisi sihir bernama Brad yang tengah membaca sebuah berita. Brad melihat seorang siswa terpilih untuk menjadi visioner suci di Akademi Sihir. Semua gelar yang diberikan kepada siswa terbaik di sekolah yang bernama Akademi Sihir Eston. Dengan gelar tersebut, para murid itu juga menjadi seorang bangsawan dan mendapatkan hadiah uang yang banyak. Karena hal itu membuat Brad yang melihatnya merasa iri. Di sana ada juga seorang pria yang dirantai. Pria tersebut juga tidak memiliki bekas luka di wajahnya, sama seperti Mes. Pria itu meminta maaf karena telah melakukan pencurian kecil-kecilan. Tapi Brad semakin marah karena pekerjaannya itu jadi bertambah, dan ia pun memutuskan untuk menghabisi pria tersebut. Pada saat itu, Brad menerima laporan dari telepon jika ada seorang anak tanpa tanda yang berkeliaran di jalanan. Yang ternyata anak itu adalah Mes yang masih memikirkan alasan saat ditanya oleh sang kakek. Namun menurutnya semua itu tak sia-sia karena ia bisa mendapatkan kue edisi terbatas. Saat sedang berjalan santai, tiba-tiba ia menabrak seorang polisi. Ia pun langsung meminta maaf kepada polisi itu. Polisi itu sedang mabuk dan mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Karena Mes telah mengotori pakaiannya, pria itu pun mengoceh jika dirinya sebagai polisi pelayan masyarakat telah melakukan yang terbaik, meskipun dirinya digaji dengan bayaran yang sangat kecil. Mes pun meminta maaf sekali lagi sambil menawarkan kue miliknya. Tapi hal itu justru membuat polisi semakin marah. Polisi itu pun melempar kue tersebut hingga terjatuh dan mulai menyerang Mes. Dalam sekejap, Mes pun langsung memegang kerah baju polisi itu, dan ia pun langsung merobek pakaian seragamnya. Mes pun berkata jika ia akan mencuci pakaian itu dan mengembalikannya. Pria itu pun semakin bertambah marah karena Mes telah mempermalukan dirinya. Pada saat seperti itu, tiba-tiba saja Brad datang untuk menengahi perkelahian tersebut. Tapi saat melihat Mes, ia tersadar jika orang yang dicari ada di depannya. Dikarenakan Mes memiliki ciri-ciri orang yang tak memiliki tanda di wajahnya. Meskipun semua orang terlihat memperbincangkan tentang dirinya, tapi Mes terlihat tidak memperdulikan hal itu. Dan tiba-tiba saja Regro dengan cepat langsung berlari dan menggendong Mes. Regro pun membawa Mes untuk melarikan diri dan pulang ke rumah. Brad yang melihat mereka kabur langsung mengeluarkan mantra sihirnya untuk melacak dan mengikuti mereka. Saat tiba di rumah, Regro sangat marah karena Mes tak mendengarkan perintahnya. Tapi Mes langsung meminta maaf dengan wajah polosnya. Dan lagi-lagi Regro pun terpaksa menghentikan omelannya itu. Mes pun dihukum untuk mengulangi rutinitas latihan angkat beban seperti biasa. Mes merasa sedih dan menyesali perbuatannya. Tapi ia tetap pergi dan memberikan sisa kue tadi kepada kakeknya. Sang kakek pun berpikir jika mungkin dia terlalu lembut karena Mes tak pernah memberontak di masa-masa remajanya. Regro pun teringat masa lalu jika mereka tinggal di hutan untuk menyembunyikan Mes dari semua orang.
Karena jika tidak disembunyikan, polisi akan mengejarnya karena ia tak bisa menggunakan sihir. Karena dianggapnya orang yang tidak bisa melakukan sihir adalah termasuk tindakan kejahatan. Tapi saat ini Regro harus melindungi Mes lebih dari sebelumnya karena para polisi sihir telah mengetahui keberadaan mereka. Saat itu tiba-tiba saja pintu depan mereka didobrak dan ternyata itu adalah Brad. Brad langsung bertanya di manakah Regro menyembunyikan Mes. Di dalam hutan kita melihat Mes yang tengah fokus berlatih karena telah dihukum. Mes memutar palang barbel hanya menggunakan jari tangannya saja dan ia juga melakukan latihan yang sangat di luar nalar. Yang mana untuk orang normal siapapun pasti akan hancur melakukan latihan seperti itu. Namun Mes hanya butuh 5 menit untuk menyelesaikannya. Mes pun segera pulang ke rumah sambil memikirkan hasil latihannya. Tapi saat di depan pintu ia terhenti karena ia tak tahu harus menarik atau mendorong pintu tersebut. Sebab karena Mes tak ingin membuat kakeknya marah lagi. Di dalam Mes mendengar Brad yang sedang menyiksa kakeknya. Hati Mes seketika hancur saat mendengar Brad mengatakan bahwa sejak zaman dahulu mereka memusnahkan siapa saja yang tidak bisa menggunakan sihir. Dan saat ini ia ingin menegakkan hukum itu karena orang yang tidak bisa menggunakan sihir tak pantas untuk hidup. Regro pun tetap berusaha untuk melindungi Mes dan ia tak mau memberitahu keberadaannya. Brad kemudian mengeluarkan kekuatan sihir untuk menyerang Regro dan memaksanya memberitahu keberadaan Mes. Tapi meskipun terus didesak dan disiksa, Regro tetap menolak untuk memberitahu keberadaannya. Regro teringat jika dahulu ia terlalu lemah sebagai penyihir dan ditolak oleh semua orang. Mulai dari guru, bos, bahkan hingga keluarganya sendiri selalu mencampakkannya. Maka saat itu Regro berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi ia seketika berhenti saat dirinya mendengar suara tangisan seorang bayi. Ia melihat jika bayi tersebut tak memiliki tanda dan untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasa jika bayi itu membutuhkan dirinya. Pada saat itu ia memutuskan untuk merawat anak itu sekaligus membesarkannya. Brad segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Mes. Regro pun dengan sangat khawatir berteriak dan menyuruh Mes untuk segera melarikan diri. Brad yang semakin kesal pun langsung menyerang Regro dan tiba-tiba saja Mes datang menghancurkan pintu sekaligus memukul satu penjaga. Kemudian seorang penjaga lagi datang untuk menghentikannya dan untuk yang kedua kalinya Mes berhasil merobek baju penjaga tersebut. Mes pun langsung menampar wajahnya berkali-kali. Meskipun Mes tak memiliki sihir, ia berjanji akan mengirim Brad dan anak buahnya ke neraka menggunakan tinju mautnya. Regro pun terlihat semakin sedih karena Mes berusaha untuk melindungi dirinya. Meskipun saat ini Regro sangat ketakutan, ia tetap bangga karena Mes menjadi seorang yang sangat pemberani. Brad pun kemudian melafalkan mantra saat ia membunuh monster naga. Tapi serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Mes. Hal itu pun membuat semua orang terkejut. Tapi Mes dengan santai bermain-main dengan serangan tersebut. Brad pun mengeluarkan mantra yang lebih kuat, bahkan bisa menghancurkan seluruh hutan. Tapi lagi-lagi Mes dengan santainya menampar serangan itu. Brad semakin bertambah marah dan mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Tapi Mes justru malah mendribel serangan itu dan menjadikannya permainan sirkus. Mes pun mulai serius dan mengambil tongkat sihir milik kakeknya. Brad pun bersiap dengan formasi sihir pelindung karena menurutnya Mes akan membaca mantra sihir. Tapi tiba-tiba Mes justru malah melempar tongkat itu dengan sangat cepat hingga menghancurkan penghalang dan melukai wajahnya Brad. Mes pun mengancam Brad untuk menjauhinya atau Mes akan mengirim mereka semua ke neraka. Brad yang telah kalah pun memberikan tawaran kesepakatan. Mes mungkin akan menjadi luar biasa jika ia mendaftar di sekolah sihir dan mungkin juga dirinya bisa menjadi murid spesial pilihan dewa. Brad menginginkan keuntungan dari gelar yang nanti akan didapatkannya jikalau Mes bisa terpilih di sekolah tersebut. Dengan cara itu Mes bisa diakui oleh penduduk kota sebagai penyihir dan ia bisa hidup dengan tenang. Meskipun Regro menolaknya, Mes justru menerima tawaran itu karena ia tak ingin hidup terus diburu seperti binatang. Karena Mes ingin
ingin melakukan itu agar semua orang tak meremehkannya. Maka dari itu, saat malam hari tiba, Mash menaiki tangga menuju Akademi Sihir. Mash pun berjanji untuk menghancurkan setiap rintangan yang akan menghalanginya nanti, karena ia akan melewati ujian itu menggunakan tinju mautnya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.